Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Pak Risustian. Kurang lebih sekitar 10 hari lagi sebelum program pengungkapan sukarela ini berakhir ya. Jadi program PPS itu secara resmi akan berakhir nanti di tanggal 30 Juni 2022. Yang mana kalau sesuai dengan Undang-Undang HPP kemarin, itu tidak ada perpanjangan. Jadi PPS ini hanya satu periode saja, terdiri dari dua kebijakan. Nah, terserah apakah Anda mengikuti, mau ikut kebijakan satu, ataukah dua, ataukah bahkan dua-duanya, gitu. Karena secara aturan itu diperbolehkan. Gitu. Jadi ketika Anda sebelumnya sudah pernah ikut tax amnesty waktu itu, kemudian Anda mau mengikuti kebijakan satu, berarti Anda bisa mengikuti kebijakan satu. Terus kalau misalkan Anda mau menambahkan harta yang belum Anda laporkan di tahun 2016 sampai 2020, berarti Anda pilihnya yang kebijakan dua. Jadi Anda bisa ikut yang kebijakan satu dan juga kebijakan dua. Tapi ini khusus untuk yang orang pribadi. Yang badan berarti hanya yang kebijakan satu aja. Itu pun juga kalau Anda ikut tax amnesty. Oke, jadi di sini kita akan membahas seputar apa saja update-update terbaru seputar PPS ya gitu. Yang pertama yang sering ditanyakan sampai sekarang adalah ketika kita mendapatkan email dari DJP, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu. Kan kemarin beberapa bulan yang lalu kita biasanya di inbox email kita ya itu dapat email kiriman dari DJP yang menyatakan bahwa ada harta atau aset yang berbeda atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, untuk jawaban dari email itu, maka saya sarankan adalah yang pertama adalah Anda jangan abaikan email itu, paling tidak Anda baca dulu isinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah di situ menjelaskan tentang apa. Karena di email itu biasanya akan menjelaskan jenis-jenis harta apa saja yang kira-kira luput dari pelaporan SPT tahunan Anda. Karena di situ ada harta yang sifatnya kas atau setara kas, kemudian ada harta yang berupa kendaraan, kemudian ada harta yang sifatnya tidak bergerak. Contohnya misalkan kayak rumah, tanah, dan sebagainya. Nah, walaupun memang di email itu memang tidak menjelaskan secara rinci kira-kira jenis hartanya apa, kemudian tahun perolehannya berapa gitu ya, karena di situ hanya menjelaskan bahwa Anda memiliki harta berupa harta bergerak berupa kendaraan bermotor sebanyak berapa unit, kemudian nilainya berapa. Nah, ketika Anda mendapatkan email seperti itu, kemudian Anda sandingkan dengan pelaporan harta Anda di SPT tahunan, maka silakan gitu. Maka pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda baca dulu tadi, kemudian yang kedua adalah silakan Anda konfirmasi ke petugas pajak yang ada di email tersebut. Karena biasanya di email itu ada nama yang bisa kita minta konfirmasi ya. Di situ biasanya ada nama AR-nya. AR itu adalah akun representatif, jadi semacam pengawas bagi Anda gitu ya. Jadi setiap wajib pajak itu pasti memiliki AR-nya masing-masing gitu. Nah, AR ini tugasnya adalah mengawasi kewajiban perpajakan Anda apakah sudah benar atau tidak gitu. Jadi ketika kita dapat email dari DJP, maka berikutnya adalah Anda silakan hubungi AR Anda, bisa via telepon, bisa via WA kalau ada nomornya di situ, atau bisa datang langsung ke KPP tempat Anda terdaftar di situ. Jadi silakan Anda tanya, Pak, ini saya dapat email dari DJP isinya seperti ini terkait PPS, kemudian apa yang harus saya lakukan? Jadi langkah berikutnya ya setelah Anda bertemu, nah silakan Anda minta solusi dari AR tersebut atau dari petugas pajak yang ada di situ gitu. Apakah misalkan Anda pembetulan ataukah Anda ikut PPS, nah itu silakan itu pilihan bagi Anda gitu. Paling tidak Anda sudah memberikan konfirmasi bahwa ini loh saya ingin menanyakan kira-kira harta yang ada di email ini tuh apa jenisnya gitu ya. Siapa tahu katakanlah mungkin saya lupa atau mungkin saya sudah mencantumkan tapi dengan nilai lain ataukah memang data itu sebenarnya bukan milik kita gitu ya. Jadi katakanlah misalkan
ada nih, kita punya, katakanlah di email itu kita punya reksadana nilainya 5 miliar misalkan. Padahal, oke, saya punya reksadana, tapi tidak sebanyak itu gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau tidak kita tindak lanjuti, kalau kita tidak memberikan konfirmasi kan maka dianggap data itu benar gitu. Makanya sebaiknya kalau memang oh data ini salah nih, data ini tidak eh, kurang cocok gitu ya. Nah, silakan berikan konfirmasi langsung ke AR Anda ini gitu. Jadi karena yang bisa mengakses, yang bisa menilai apakah apakah em, sudah sesuai atau tidak, itulah Anda sendiri yang menentukan. Kemudian yang bisa yang bisa memberikan solusi tadi, salah satunya tadi AR Anda tadi gitu. Jadi AR Anda ini nanti akan memberikan gimana baiknya gitu ya. Apakah Anda sebaiknya ikut BPS ataukah ya silakan. Kalau memang penghasilannya sudah Anda laporkan semuanya, kemudian hartanya juga mungkin uh, hanya kelupaan saja belum dilaporkan, nah silakan Anda lakukan pembetulan gitu. Jadi intinya program PPS ini adalah baik untuk Anda karena paling tidak Anda relatif lebih 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 terlindungi dari hal-hal yang sekiranya nanti akan terjadi di tahun-tahun ke depan gitu. Karena kita tahu pajak itu kan sifatnya historical ya. Jadi apa yang sudah kita laporkan di 5 tahun ke belakang itu masih bisa diteliti atau diperiksa oleh DJP gitu. Karena daluarsa pajak itu kan 5 tahun gitu. Artinya ketika kita lapor SPT tahun ini, tahun 2022 ini misalkan, maka sampai dengan 5 tahun ke depan SPT ini masih bisa diteliti oleh DJP. Apakah sudah benar atau tidak gitu. Karena kan balik lagi ya ke sistem pemungutan pajak di Indonesia itu menganut self assessment, artinya kita sendiri, wajib pajak sendiri yang menghitung, melapor, menyetor dan melaporkan itu adalah Anda sendiri. DJP hanya mengadministrasikan saja serta meneliti nantinya apakah kewajiban yang sudah Anda lakukan ini sudah benar atau tidak. Kalau misalkan memang sudah benar ya sudah tutup buku. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang mungkin harus diperbaiki, yang mungkin harus dibetulkan, atau mungkin bahkan memang harus diperiksa, nah itu memang tugasnya DJP di situ. Gitu. Oke, paling itu ya. Kalau terkait dengan email, jadi sebaiknya tadi ya jangan sampai diabaikan gitu ya. Sebaiknya segera aja. Ini mumpung masih ada sekitar 10 hari. Silakan dicek lagi isi emailnya seperti apa. Kemudian hubungi langsung nama yang tertera di email tersebut atau surat tersebut ya. Karena ada yang dikirim via email ataupun via surat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait apa saja yang harus dipersiapkan ketika Anda mau ikut PPS. Yang harus dipersiapkan tentu saja adalah daftar harta Anda, dan di situ kalau di kebijakan 2, kita tahu ya bahwa untuk menilai harta itu adalah nilai perolehan. Jadi bukan nilai pasar sekarang ataupun nilai pada saat ini gitu ya, gitu. Tapi nilai perolehan gitu. Jadi misalkan kalau rumah, mobil, kemudian sifatnya aset gitu ya, baik itu tetap ataupun tidak tetap, nilainya adalah nilai perolehan. Jadi aset itu apa saja? Ya macam-macam ya. Tadi ada kendaraan, sepeda mungkin bahkan gitu ya, sepeda. Tapi kan cuma sepeda Pak gitu. Tapi kalau sepedanya nilainya 100 juta kan itu tetap termasuk harta juga yang harus dilaporkan gitu. Jadi jangan cuma dilihat bentuk barangnya, tapi juga nilainya juga seperti signifikan tidak gitu. Karena kan balik lagi ya, kenapa ada PPS ini? Kan pada dasarnya pajak itu dikenakan atas penghasilan. Nah, di PPS ini, ya kita istilahnya membayar uang tebusan atas harta yang kita peroleh karena dianggap bahwa penghasilan yang kemarin-kemarin itu belum kita laporkan. Gitu. Jadi kan yang namanya yang namanya penghasilan itu kan sama dengan harta plus konsumsi gitu. Jadi hampir pasti dalam 1 tahun katakanlah ketika kita memiliki harta maka pasti itu diperoleh dari penghasilan kita. Nah, penghasilan kita itu kan harusnya kena pajak gitu. Jadi ketika kita bersedia ikut PPS, otomatis harusnya memang ya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang seharusnya kita bayarkan dari penghasilan kita.
Dengan catatan tadi ya, dengan catatan memang selama ini Anda belum patuh nih, Anda belum apa ya, belum sesuai dengan yang seharusnya lah dari pajak atas penghasilan Anda. Tapi kalau misalkan Anda seorang karyawan, penghasilan Anda juga kurang lebih sama dengan yang sudah dilaporkan sebagai karyawan, Anda cuman mungkin hanya lupa saja melaporkan harta Anda, nah ya silakan, itu balik lagi ke pilihan Anda, apakah tetap ikut pembetulan ataukah ikut PPS gitu. Nah, saran saya tadi ya tetap mintakan konsultasi juga ke AR Anda ataupun di pajak sendiri itu ada yang namanya penyuluh pajak gitu. Jadi penyuluh pajak ini adalah bertugas memang untuk memberikan edukasi, memberikan pelayanan terkait informasi-informasi seputar perpajakan gitu. Jadi sebaiknya itu Anda minta buat apa istilahnya second opinion gitu. Jadi Anda harus minta informasi ini sebanyak-banyaknya biar Anda lebih yakin gitu ya. Anda lebih yakin apakah sebaiknya saya ikut PPS ataukah tidak seperti itu. Karena di situ juga ada plus minusnya. Kalau Anda ikut PPS, kira-kira benefitnya apa yang bisa saya peroleh. Kalau misalkan Anda tidak ikut PPS, kira-kira resikonya itu seperti apa, atau resiko yang terbesar atau terkecil kira-kira apa. Itu yang tetap harus Anda pikirkan juga. Oke, paling itu dulu ya terkait last minute ini, terkait panggilan terakhir bagi Anda yang mungkin masih ingin ikut PPS. Dan PPS ini satu periode, tapi ketika Anda ingin menambah terus ya, misalkan katakanlah hari ini ikut PPS, kemudian misalkan besoknya kelupaan ada harta yang belum dilaporkan, nah silakan itu diikutkan kembali gitu. Jadi PPS ini masih bisa dibetulkan beberapa kali sampai nanti akhir periode. Tapi ketika nanti sekali Anda membatalkan PPS, maka Anda tidak bisa ikut lagi PPS ini. Gitu. Jadi pastikan pertama, tadi ketika dapat email, silakan konfirmasi dulu ke DJP. Kedua, persiapkan detail-detail harta, detail-detail utang misalkan, dan dokumen-dokumen yang terkait harta dan utang itu tidak perlu Anda upload. Yang penting Anda berikan keterangannya, dokumen ini apa, dan juga nomornya berapa. Gitu. Jadi tidak perlu Anda harus upload dokumen tersebut gitu. Jadi yang penting jelas keterangannya apa, dokumennya apa, kemudian nomornya berapa. Termasuk juga utang ya, utang sepanjang itu terkait dengan harta yang Anda ungkap, nilainya berapapun, yang penting pokok utangnya saja yang boleh dikurangkan, itu silakan. Gitu. Silakan dijadikan sebagai pengurang dari harta tersebut. Oke, demikian. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan terima kasih atas support-nya terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.